Salam sejahtera semua, saya Ayu Paramita Dewi akan menjelaskan tentang tugas agenda 3 di pelatihan dasar CPNS tahun 2022, golongan 2 angkatan 3 tentang isu-isu terkait manajemen ASN dan Smart ASN. Adapun isu-isu yang saya temukan di instansi saya, yang pertama, kurang optimalnya pencegahan resiko jatuh pada pasien kemoterapi yang menggunakan alat invasif. Yang kedua, resiko terjadinya ekstravasasi pada pasien kemoterapi intravena. Yang ketiga, kurang kesadaran masyarakat untuk tidak berkunjung pada pasien yang menjalani kemoterapi. Yang keempat, beberapa petugas tidak menggunakan APD sesuai standar saat melakukan kemoterapi. Yang kelima, kurang optimalnya pencatatan pemberian kemoterapi oleh dokter. Adapun dampak dari isu-isu tersebut, yang pertama, pasien bisa mengalami cedera fisik karena jatuh. Yang kedua, pasien bisa mengalami kecacatan karena terjadi ekstravasasi. Yang ketiga, meningkatkan resiko infeksi yang terjadi kepada pasien, di mana hal tersebut bisa mengakibatkan loss rawat inap pasien menjadi lama. Yang keempat, petugas bisa terpapar cairan kemoterapi jika ada obat kemoterapi yang bocor. Yang terakhir, follow-up dokumen menjadi tidak jelas. Analisis isu yang pertama dengan teknik APKL, dari 5 isu saya mendapatkan 3 isu yang memenuhi syarat dan 2 isu yang tidak memenuhi syarat. Kemudian masuk ke teknik USG. Dari 3 isu yang memenuhi syarat, di sini ditemukan isu yang memiliki nilai tertinggi adalah kurang optimalnya pencegahan resiko jatuh pada pasien kemoterapi yang menggunakan alat invasif. Dari isu kurang optimalnya pencegahan resiko jatuh pada pasien kemoterapi yang menggunakan alat invasif, saya membuat diagram tulang ikan dimulai dari MEN. Dari sisi keluarga, kurangnya pengawasan dari keluarga karena keluarga kurang menerima informasi tentang resiko jatuh saat kemoterapi. Dari sisi petugas, keterbatasan jumlah petugas karena jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah pasien sehingga tidak optimal dalam pemberian edukasi. Kemudian dari sisi pasien, kurang kesadaran pasien tirabaring saat kemoterapi karena pasien tidak nyaman untuk melakukan miksi di tempat tidur. Kemudian dari lingkungan, ruang rawat inap kurang luas karena ruangan terdiri dari 6 tempat tidur dengan jarak yang sangat berdekatan. Lampu kurang terang karena kurang koordinasi dengan pihak sarana untuk pencahayaan yang lebih terang. Yang ketiga dari measurement. Evaluasi dalam pemberian edukasi masih kurang karena pengawasan dan pendokumentasian terhadap edukasi belum mampu terlaksana secara optimal. Yang keempat, metode. Kurang tepatnya pemilihan metode edukasi karena tingkat pendidikan dan usia pasien atau keluarga menyebabkan penerimaan terhadap informasi berbeda, sehingga perlu metode edukasi selain ceramah. Yang kelima, machine. Kurang adanya media elektronik yang mudah diakses karena kurangnya koordinasi kepada unit PKRS untuk membuat media edukasi. Yang keenam, material. Belum optimalnya pemasangan tanda resiko jatuh, gelang resiko jatuh, dan protokol jatuh karena kurangnya alat edukasi. Adapun rekomendasi dari permasalahan untuk pencegahan resiko jatuh pada pasien kemoterapi adalah dengan memberikan media edukasi yang mudah diakses oleh semua orang, baik pasien maupun keluarga, sehingga meminimalkan pasien untuk mengalami cedera akibat jatuh. Adapun rekomendasi dari permasalahan untuk pencegahan resiko jatuh pada pasien kemoterapi adalah